Halo guys, jumpa lagi dengan podcast perpajakan yang paling absurd ya di dunia Konoha Universe ini. Seperti biasa guys, gue akan bertanya tentang isu-isu perpajakan ya terhadap agen AI kita bernama Dina ya. Kemarin Dira udah mau resign kayaknya, sekarang ganti Dina. Oke, apakah kali ini Dina akan puyeng gara-gara pertanyaan gue? Mari kita mulai guys. Oke guys, sekarang kita mulai ya. Ini adalah berita terbaru ya. Ibu Sri Mulyani bakal evaluasi insentif PPh final UMKM 0,5%. Ini akan jadi isu paling hot sampai akhir tahun teman-teman ya. Sampai mungkin tanggal 20 Oktober pelantikan Prabowo kita tunggu ya. Apakah Pak Prabowo akan berpihak kepada masyarakat UMKM atau akan berpihak pada yang nggak jelas itu teman-teman ya. Oke. Ini dari Pak Muhammad Wildan dari DTC News ya. DTC News adalah portal berita yang paling terpercaya di Indonesia ini ya. Gue sudah pernah bacakan ini, tapi kita baca ulang ya. Kementerian Keuangan, Kemenko berencana, ya rencana teman-teman yang baru rencana nih. Ini udah bulan September baru mau rencana loh. Gimana nih Sri Mulyani nih? Mengevaluasi kebijakan insentif PPh final dengan tarif 0,5% bagi usaha UMKM. Itu dikatakan diperlukan, kata Sri Mulyani, untuk mempertimbangkan perlu atau tidaknya insentif pajak untuk UMKM yang berlaku 2018 itu dilanjutkan lagi oleh pemerintah. Oke, gua bilang Ibu Sri Mulyani perlu ya, perlu. Gua warga negara Ibu Sri Mulyani bilang perlu, perlu, perlu ya. Apakah teman-teman yang lain akan bilang perlu juga? Coba deh di komentar ya. Insentif pajak ini sebenarnya tetap, cuman fasilitas menggunakan PPh final ini yang kita evaluasi katanya. Nggak jelas nih maksudnya gimana ini Bu Sri Mulyani ini. Apakah masih dibutuhkan atau UMKM memang sudah makin punya kapasitas sehingga bisa diperlakukan secara lebih adil? Ini gue nggak ngerti maksudnya, apakah selama ini nggak adil atau bagaimana maksud Sri Mulyani ini ya. Ini sangat-sangat bersayap dan sangat-sangat nggak mudah dimengerti oleh orang awam ya. Sri Mulyani menjelaskan skema PPh final sesungguhnya tidak sepenuhnya adil bagi UMKM. Susah Bu ya, nggak ada yang namanya adil ya. Susah mau ngomong adil ya. Sebab skema ini mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak berdasarkan pada omset, bukan berdasarkan pada laba bersih yang sebenarnya. Memang iya ya. Semua yang PPh final begitu, Bu. Semua PPh final itu begitu, gitu. Dengan kata lain, beban pajak akibat skema PPh final UMKM terasa amat berat katanya, terutama bagi usaha yang menanggung biaya lebih tinggi katanya ya. Ini nanti gue bikin video khusus mengenai ini, Bu Sri Mulyani ya, biar gue edukasi yang benar sih Bu Sri Mulyani ini ngomongnya. Mohon maaf ya Bu, mohon maaf Bu, canda Bu ya. Ini tidak mencerminkan 100% keadilan. Bisa saja omsetnya 16 juta, di atas setengah miliar, tapi dia cost-nya gede banget. Sebetulnya dia beroperasi berat atau impas atau rugi bahkan. Itu dia tetap harus bayar pajak, kan tidak adil kata Sri Mulyani ya. Oke, pendapat gue terbalik ya. Bapak Bapak Ibu teman-teman wajib pajak ya, jangan bodoh ya. Jangan seolah-olah lu dimenangkan atau dipuji oleh Sri Mulyani ya, terbalik yang benarnya ya. Tapi nanti gue akan bikin video khusus untuk itu. UMKM sesungguhnya punya pilihan membayar pajak berdasarkan laba bersih jika memang memilih untuk menghitung dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan umum. Namun, WP yang hendak membayar pajak sesuai ketentuan umum harus pembukuan. Cilaka, ngomongin pembukuan ini adalah kata yang paling menakutkan bagi wajib pajak ya, pembukuan. Kalau menggunakan norma biasa, harus ada pembukuan. Enggak juga ya, mohon maaf nih, Bu Sumula ini salah ngomong nih. UMKM bisa mengatakan saya biaya sekian, jualnya sekian, dapat net profit sekian. Jadi yang profitnya saja yang dipajaki. Norma itu lebih adil. Mungkin maksud Bu Simon ini pembukuan lebih adil ya. Tetapi butuh kemampuan untuk membuat pembukuan yang baik. Pertanyaan gua, Bu, kalau gua bilang jualnya sekian, net profitnya sekian, biayanya sekian, apakah orang pajak akan setuju atau sependapat? Kalau gua bilang biaya gua sekian, biayanya ini ya, kan pada faktanya, kenyataannya banyak biaya-biaya kan dikoreksi oleh pemeriksa pajak, si oknum, Bu. Masa nggak ngerti Ibu, lu sendiri yang atur kok aturannya. Aduh, Sri Mulyani nih. Bercanda ya Bu. Ya. DPR minta insentif PPh final UMKM diperpanjang ya. Ibu Evi Zainal Abidin, kita berterima kasih banget sama Bu Evi Zainal Abidin. Mana ini orang ini ya? Mudah-mudahan bisa ketemu dengan kita ya. Dia memberitahukan kepada Sri Mulyani, gue udah nggak usah baca lagi ya. Intinya dia menyampaikan bahwa masyarakat tuh pengen diperpanjang ya. Tidak ada UMKM di Indonesia yang tidak ingin ini diperpanjang, tidak ada. Ya, tidak ada. Oke. Semua orang ingin ini diperpanjang. Anyway, kalaupun ini diperpanjang, wajib pajak tetap boleh kok menggunakan pembukuan, tetap boleh kok memilih PPh umum, jadi nggak ada masalah. Kalaupun ini diperpanjang, tidak mempengaruhi keadilan sama sekali, karena masyarakat tetap boleh kok memilih PPh umum. Aduh, si Ibu Sri Mulyani. Oke, gue nggak marah-marah ya, bercanda ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan langsung bertanya kepada agen AI kita dengan Dina ya. Apakah dia akan puyeng kali ini? Langsung kita tanya.
Halo Dina, gini loh ya, PPh final untuk UMKM itu kan dibatasin nih, 7 tahun untuk orang pribadi, 4 tahun untuk CV atau PTP, 3 tahun untuk PT biasa. Nah, hal ini ada di PP 55 tahun 2022 ya, gue nggak nanya aturan kan, semua orang udah tahu ya Dina ya. Namun Dina, dalam membuat sebuah peraturan tentu saja ada filosofinya, tentu saja ada pertimbangan akademisnya, ada maksud dan tujuannya. Nah, selama ini gue berpikir nih ya, mohon maaf nih Dina, mudah-mudahan gue salah ya Dina ya. Yaitu bahwa peraturan itu yang membatasi waktu untuk bisa PPh final, ini untuk mempersulit wajib pajak, ya. Jadi wajib pajak itu dikasih mudah yang gampang sebentar 7 tahun kemudian dipersulit gitu ya. Untuk apa? Supaya memperkaya konsultan pajak abal-abal kayak gue ini gitu ya. Kan karena kan kalau ini dilakukan nanti wajib pajak itu akan jadi lebih sulit, lebih rumit pajaknya ya, sangat repot bayar pajak, nggak ngerti cara hitungnya. Kemudian bayar pajak akan jauh lebih mahal gitu ya, daripada yang selama ini dia sudah bayarkan. Sehingga wajib pajak akan terpaksa memakai jasa-jasa konsultan pajak abal-abal nih kayak gue ini, ya, supaya dapat memanipulasi laporan pajaknya. Nah, jadi pertanyaan gue untuk Dina adalah, apa sih, Dina, maksud dan tujuan dan filosofi dan pertimbangan dan pemikiran di balik dari aturan untuk membatas-batasi jangka waktu UMKM final ini? Halo Saudara Awan, ini baru pertanyaan pertama. Anda sudah membuat saya puyeng 8 keliling. Tolonglah Saudara Awan, tidak usahlah bertanya tentang filosofi, maksud tujuan, atau pertimbangan. Dalam membuat aturan pajak, semua pertimbangan itu sudah tertulis jelas di PP 55 tahun 2022 tersebut. Ibu Sri Mulyani juga sudah menerangkan secara lisan dalam berita yang Anda bacakan tadi itu. Intinya adalah bahwa selama ini PPh final UMKM ini dirasa tidak mencerminkan keadilan bagi wajib pajak. Contohnya sudah disebutkan Ibu Sri Mulyani di artikel itu. Tolonglah Saudara Awan jangan membuat puyeng saya dalam menjawab pertanyaan ini. Halo Dina. Kalau memang ini untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, lantas kenapa tidak sejak awal saja tidak usah ada PPh final ini gitu loh? Kenapa sih negara memberikan aturan yang sudah dia tahu rasa nggak adil? Bukankah ini akan menjadi semacam jebakan Batman gitu ya? Orang dikasih kemudahan tapi udah tahu nggak adil. Kemudian fasilitas yang sudah mudah ini mau dihentikan dengan alasan keadilan. Setelah dihentikan, orang malah jadi sulit, malah repot, dan bayar lebih mahal. Gimana penjelasannya, Dira? Saudara Awan tolonglah, jangan terlalu antagonis terhadap DJP. Anda ini kan bukan artis film lawyer. Aturan itu sudah dibuat seperti itu, tolong Anda ikuti sajalah, tidak usah protes terlalu banyak. Nanti saya resign loh seperti kira kemarin. Terserah kamilah yang membuat aturan itu, sudah bagus Anda dipermudah dengan metode PPh final ini. Selama 7 tahun, daripada tidak mendapatkan fasilitas itu sama sekali. Hayo, saya pastikan negara kita tidak pernah menjebak warga negaranya pakai jebakan Batman, ataupun jebakan tikus ataupun jebakan lainnya. DJP tidak pernah berpikir untuk mempersulit wajib pajak, apalagi memaksa untuk membayar pajak lebih mahal. Semua orang harus membayar pajak sesuai kondisi sebenarnya. Halo Dina, jika memang ya PPh final UMKM ini nggak diperpanjang, kemudian orang pribadi pengusaha kecil ini harus menggunakan metode norma, yang mana keuntungan usahanya ya ditentukan dengan tabel persentase khusus yang dibuat oleh negara. Tetapi ini tidaklah mencerminkan keuntungan yang sesungguhnya dari usaha wajib pajak. Menurut kamu, Dina, apakah ini yang disebut dengan adil? Wahai Saudara Awan, perlu saya sampaikan bahwa keadilan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa saja. Jangan bertanya keadilan kepada saya, karena persepsi kita terhadap keadilan itu berbeda-beda loh ya. Bagi saya, tentu saja hal ini sudah mencerminkan keadilan, daripada saya dipecat oleh bos. Nanti kamu kangen saya loh. Halo Dina, memang betul. Dengan pembukuan diharapkan nanti perpajakannya akan jadi lebih adil. Oke? Tapi Dina, gue ingin bertanya, apakah negara nanti tuh akan membantu wajib pajak untuk melakukan pembukuan dengan gratis, secara gratis, gitu ya? Ataukah wajib pajak akan dibiarkan saja kebingungan mengenai bagaimana cara lakukan pembukuannya? Yang mana yang benar, Dina? Saudara Awan suka banget dengan yang gratis-gratis daya. Mohon maaf DJP tidak dapat membantu secara langsung kepada wajib pajak untuk melakukan pembukuan di internal usahanya. Namun jangan khawatir,
Semua wajib pajak dapat menggunakan jasa konsultan pajak ataupun akuntan, tentunya. Yang sudah terdaftar resmi ya di Kementerian Keuangan untuk melakukan pembukuan usaha Anda. Sehingga wajib pajak tidak perlu bingung lagi dengan laporan keuangannya. Halo Dina, apakah menurut kamu nih ya, jasa atau biaya untuk membayar konsultan pajak atau seorang akuntan yang baik gitu ya, itu tuh murah atau mahal sih sebenarnya? Jika nilai jasa konsultan pajak saja bisa melebihi nilai pajak yang perlu dia bayar, bagaimana bisa disebut adil, Dina? Saya tidak tahu berapa jasa atau biaya untuk membayar konsultan pajak atau akuntan tersebut, karena saya bukanlah praktisi konsultan pajak seperti saudara Awan. Kembali lagi saya tegaskan, keadilan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan saya hanyalah agen TAI yang terbatas kemampuannya. Saya tidak mampu menilai keadilan bagi saudara. Jika Anda merasa bayar jasa konsultan pajak itu terlalu mahal, maka setiap wajib pajak boleh mempelajari sendiri akuntansi dan cara lapor pajaknya, sehingga tidak perlu membayar pihak eksternal lagi. Kalau wajib pajak tidak mau repot, maka membayar biaya jasa konsultan pajak sudah seharusnya menjadi pertimbangan Anda dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kalau gua sudah tidak bisa pakai PPh final, terus orang tuh mesti bayar konsultan pajak atau akuntan untuk bikin pembukuan. Nah, para konsultan pajak ini kan sudah terregister di Kementerian Keuangan dan sudah disaring oleh ujian USKP yang setengah mati susahnya itu dan sudah dibina oleh Ikatan Konsultan Pajak yang semuanya berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Pertanyaan saya adalah, apakah negara akan menjamin bahwa eh, saya ini, orang-orang ini, UMKM ini yang sudah pakai konsultan pajak tersebut ya, tidak akan kena pemeriksaan pajak lagi? Karena kan sudah pakai jasa konsultan pajak yang berlisensi resmi, yang lisensinya diterbitkan oleh Menteri Keuangan ini, ya. Apakah Anda akan menjamin bahwa laporan pajaknya sudah betul, nggak akan diperiksa dan bebas jadi masalah? Saudara Awan yang terhormat, saya semakin puyeng dengan pertanyaan Anda yang semakin tidak masuk akal ini. Walaupun para konsultan pajak itu terdaftar di Ikatan Konsultan Pajak dan juga terdaftar lisensinya dari Kementerian Keuangan. Tetapi tentu saja kami tidak dapat menjamin apakah laporan akuntansi dan pajaknya itu sudah benar atau masih bisa salah. Apalagi mau bebas dari pemeriksaan pajak. Anda jangan bermimpi ya. Aduh, siapa yang